Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, sahabat fisika dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh energi positif untuk belajar bersama. Melalui video pembelajaran ini, kita akan menjelajahi salah satu konsep paling mendasar dan penting dalam dunia fisika, yaitu hukum Newton. Pernahkah kalian melihat hal ini? Apa yang terjadi saat kalian mendorong benda berat? Ya, tentu kita semua pernah melihat atau bahkan mengalami langsung situasi seperti ini. Misalnya, mendorong sepeda motor yang lagi mogok, menggeser meja yang berat, menggeser lemari pakaian di rumah. Pada awalnya, benda tersebut terasa sangat berat dan sulit untuk digerakkan. Namun, setelah mulai bergerak, dorongan terasa lebih ringan dan lajunya menjadi lebih mudah dikendalikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang menyebabkan perubahan tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita bahas bersama dalam video ini. Kira-kira apa yang menyebabkan benda itu bisa bergerak? Ketika kita melihat sebuah benda bergerak, seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu sebuah bola yang menggelinding atau mobil yang melaju, kita mungkin langsung berpikir, pasti ada gaya yang mendorongnya. Dan itu benar. Tapi, apakah setiap gaya yang diberikan itu selalu membuat benda langsung bergerak? Tidak juga. Kadang kita sudah mendorong, tapi benda tetap diam. Misalkan, lemari kita dorong. Kita sudah memberikan energi yang ekstra untuk mendorong lemari tersebut, tetapi lemari tersebut tidak bergerak-bergerak. Hal ini disebabkan karena ada gaya lain yang bekerja, seperti gaya gesek. Gaya gesek antara permukaan lantai dengan permukaan meja. Selain itu, ini juga dipengaruhi oleh massa benda itu sendiri. Meskipun awalnya ada dorongan, bola tidak mungkin terus bergerak tanpa henti. Pasti ada saatnya di mana bola tersebut dia akan berhenti. Sahabat fisika yang saya banggakan, disinilah kita mulai masuk ke inti pelajaran pada materi ini, bagaimana gaya, massa, dan gerak saling mempengaruhi. Itulah yang akan kita pahami lebih dalam melalui hukum Newton. Sebelum kita mulai lebih jauh, adapun capaian pembelajaran yang bakalan kita capai dalam kegiatan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar fisika yang diajarkan di tingkat sekolah menengah. Secara khusus, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat memahami dan menguasai 3 hukum penting dalam fisika klasik, yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3. Tapi, tak hanya sebatas teori, kalian juga diharapkan mampu menerapkan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kalian mendorong pintu, menyalakan sepeda motor, atau bahkan ketika kalian duduk diam di kursi seperti yang kalian lakukan saat ini, semua itu sebenarnya bisa dijelaskan lewat hukum Newton. Jadi, mari kita mulai pelajaran belajar kita hari ini dengan semangat, karena fisika bukan hanya soal rumus, tapi cara kita memahami dunia di sekitar kita. Yang pertama bakalan kita bahas adalah hukum Newton 1. Bayangkan kalian sedang duduk di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan konstan. Tiba-tiba, supir menginjak rem secara mendadak, seperti pada gambar. Apa yang terjadi? Tubuh kalian otomatis terdorong ke depan, bukan? Padahal kalian tidak sedang bergerak sendiri. Ini bukan sihir, ini fisika. Fenomena ini terjadi karena tubuh kalian yang semula ikut bergerak bersama mobil cenderung mempertahankan keadaannya, yaitu tetap bergerak maju. Nah, kecenderungan satu benda untuk mempertahankan keadaan diam atau geraknya inilah disebut dengan kelembaman. Dan inilah yang dijelaskan oleh hukum Newton yang pertama, atau sering disebut juga dengan hukum kelembaban. Hukum ini menyatakan bahwa setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Dalam kasus mobil tadi, gaya dari luar yaitu gaya rem, memaksa mobil berhenti. Tapi tubuh kalian belum mendapatkan gaya yang sama secepat itu. Sehingga
tetap ingin bergerak maju mempertahankan posisi semula. Jadi, mulai sekarang, ketika kalian naik mobil dan tubuh kalian terdorong saat direm, ingatlah kalian sedang merasakan langsung hukum Newton yang pertama. Secara matematis, hukum Newton pertama dituliskan sigma F sama dengan 0. Artinya, jika semua gaya yang bekerja pada suatu benda saling meniadakan atau resultannya 0, maka benda tersebut akan tetap dalam keadaan semula. Jika sebelumnya dia dalam keadaan diam, maka dia akan tetap diam. Jika sedang bergerak, maka ia akan terus bergerak dengan kecepatan konstan dan arah yang tetap, atau yang biasa juga disebut dengan gerak lurus beraturan. Dengan kata lain, benda tidak akan mengubah keadaan geraknya kecuali jika ada gaya luar yang bekerja padanya. Jadi, diam itu bukan berarti tanpa gaya, tapi gaya-gayanya saling menyeimbangkan. Mari kita ambil contoh yang sangat sederhana. Misalkan, sebuah buku yang diletakkan di atas meja, seperti pada gambar. Jika tidak ada gaya yang mendorong, tidak ada gaya yang menarik, dan tidak ada gaya luar yang bekerja, apa yang terjadi? Ya, buku itu akan tetap diam. Tapi, apakah itu berarti tidak ada gaya sama sekali yang bekerja pada buku tersebut? Jawabannya ada. Pertama, ada gaya berat atau gaya gravitasi yang menarik buku ke bawah. Gaya ini berasal dari massa buku yang ditarik oleh gravitasi bumi. Tapi, jika hanya gaya ini yang bekerja, seharusnya kan buku jatuh menembus meja, bukan? Inilah muncul gaya kedua, yaitu gaya normal. Gaya dari permukaan meja yang menekan ke atas menahan daripada berat buku tersebut. Arah gaya normal ini berlawanan arah dengan gaya berat. Bisa kalian lihat seperti pada gambar. Dan karena kedua gaya ini memiliki besar yang sama, namun arahnya berlawanan, maka mereka saling menyeimbangkan. Resultan gayanya itu dia sama dengan 0. Karena resultan gayanya 0, maka sesuai dengan hukum Newton pertama, buku itu akan tetap dalam keadaan diam. Dan inilah contoh bahwa meskipun sebuah benda tampak tidak bergerak, tetap ada gaya-gaya yang bekerja dan saling menyeimbangkan. Setelah memahami hukum pertama yang menjelaskan tentang kelembaman atau kecenderungan benda mempertahankan keadaannya, selanjutnya kita masuk ke hukum Newton kedua. Pada gambar pertama, tampak satu orang siswa berusaha mendorong sebuah meja kayu. Meja memang mulai bergerak, tapi perlahan. Gerakannya lambat dan perlu tenaga ekstra untuk memindahkannya. Bandingkan dengan gambar 2. Pada gambar 2, dua orang siswa mendorong meja yang sama bersama-sama dengan arah dorongan yang searah. Apa yang terjadi? Otomatis meja bergerak lebih cepat. Ada percepatannya yang lebih besar. Nah, disinilah hukum Newton kedua mulai bekerja. Hukum ini menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan benda tersebut mengalami percepatan, di mana besar percepatannya sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dia dituliskan sigma F sama dengan M dikali dengan A, di mana F itu adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Jadi, ketika satu orang mendorong, gaya yang diberikan lebih kecil sehingga percepatannya kecil. Tapi, saat dua orang mendorong bersama, gaya total menjadi lebih besar dan hasilnya percepatannya bertambah. Dengan kata lain, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin cepat benda itu bergerak jika massa benda itu tidak berubah. Nah, ini membuktikan bahwa fisika bukan hanya soal rumus, tapi juga tentang memahami apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Bahkan saat kita hanya memindahkan meja di ruang kelas. Materi selanjutnya bakalan kita bahas tentang hukum Newton ketiga. Coba kalian lakukan eksperimen sederhana. Tiup sebuah balon, tapi jangan diikat, kemudian lepaskan. Apa yang terjadi? Balon langsung terbang tak tentu arah, mengeluarkan udara dengan keras. Tapi, mengapa balon bisa bergerak? Padahal tidak ada yang mendorongnya dari luar.
Jawabannya ada pada hukum Newton yang ketiga, yang menyatakan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Secara matematis, F aksi sama dengan minus F reaksi. Minusnya di sini menandakan bahwa arah daripada gaya aksi itu berlawanan arah dengan gaya reaksi. Dalam kasus balon tadi, udara yang keluar dari dalam balon ke arah bawah adalah aksi. Sebagai reaksinya, balon terdorong ke arah berlawanan, yaitu ke atas. Semakin besar tekanan udara di dalam balon, maka semakin kuat dorongan reaksi yang membuat balon tersebut terbang liar. Prinsip yang sama juga digunakan dalam teknologi roket. Bukan karena roket menendang udara di luar angkasa, tetapi karena gas pembakaran terdorong ke bawah dan menghasilkan dorongan ke atas. Hukum Newton ketiga tadi menyatakan bahwa setiap gaya yang bekerja akan menghasilkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Ini bukan hanya sekedar prinsip fisika, ini adalah gambaran keteraturan alam yang luar biasa. Ketika udara keluar dari balon, balon terdorong ke arah sebaliknya. Saat kita mendorong tembok, tembok pun seolah mendorong kita kembali. Setiap aksi pasti menghasilkan reaksi. Dan jika kita renungkan lebih dalam, prinsip ini tak hanya berlaku di dunia fisika. Dalam kehidupan pun, setiap tindakan akan menimbulkan konsekuensi. Ini yang dalam ajaran agama disebut sebagai sunnatullah. Ketetapan Allah untuk meletakkan hukum-hukumnya di atas segala ciptaan, baik di langit maupun di bumi. Keteraturan ini bukanlah kebetulan. Ia adalah tanda-tanda bahwa di balik segala peristiwa yang kita amati, dari gerak benda hingga kejadian hidup, ada kekuasaan dan kebijaksanaan Sang Pencipta yang mengatur semuanya. Maka belajar fisika, termasuk memahami hukum Newton, bukan hanya saat menghitung gaya atau kecepatan, tetapi juga tentang membangun kesadaran diri bahwa hidup pun tunduk pada hukum keseimbangan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, coba renungkan sejenak. Apa yang kalian pelajari hari ini? Hukum Newton mana yang paling sering kalian alami dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalian pernah terdorong ke depan saat mobil tiba-tiba direm, atau terdorong ke belakang saat mobil tiba-tiba baru mulai bergerak. Atau kalian merasa meja lebih berat saat didorong sendiri dan lebih ringan saat didorong bersama. Atau bahkan melihat balon yang dilepas terbang ke segala arah. Itulah semua contoh dari hukum Newton yang telah kita pelajari. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu, hukum Newton 1 yang biasa juga dikenal dengan hukum kelembaman, menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang mengubahnya. Hukum Newton kedua yang terkait dengan gaya, massa, dan percepatan menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada satu benda akan menyebabkan benda tersebut mengalami percepatan. Besar percepatannya itu sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kemudian, hukum Newton ketiga yang biasa juga dikenal dengan aksi-reaksi menyatakan bahwa setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu punya satu tantangan kreatif untuk kalian. Buatlah sebuah poster digital yang menggambarkan salah satu hukum Newton yang paling kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bebas memilih hukum Newton 1, 2, atau 3. Gunakan kreativitas kalian untuk menjelaskan hukum tersebut melalui ilustrasi, kemudian sedikit penjelasan dalam bahasa kalian sendiri. Adapun kriteria penilaiannya yaitu kejelasan konsep hukum Newton, relevansi dengan kehidupan sehari-hari, kreativitas visual dan desain, dan bahasa yang komunikatif. Tugas
Tugas tersebut kalian kumpulkan melalui aplikasi LMS, yaitu di Lentera sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi silakan dicek masing-masing akun Lenteranya. Adik-adik mahasiswa sahabat fisika dimanapun kalian berada, jadi belajar fisika bukan hanya soal memahami rumus, tapi juga memahami bagaimana alam bekerja secara teratur dan adil. Dan yang lebih penting, menyadari bahwa hukum-hukum ini juga yang mengajarkan kita tentang hidup, tentang sebab akibat, usaha dan hasil, serta tanggung jawab atas setiap tindakan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, dan ingat, di setiap dorongan kecil dalam hidup selalu ada reaksi yang menanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.